Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Romi, NIM 2240021 ANE. Sistem hukum di Indonesia: hukum adat, hukum agama, dan hukum warisan kolonial. Hukum adat. Hukum adat adalah suatu sistem hukum tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat atau suku-suku di Indonesia. Hukum ini berakar pada nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun serta diakui dan dilindungi oleh negara. Hukum adat bertujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sistem hukum adat ini diakui sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18B ayat 2 yang menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hukum agama. Indonesia memiliki keanekaragaman dan kental akan nuansa agama. Indonesia memiliki beberapa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka berpedoman pada kitab suci masing-masing agama. Sistem hukum agama di Indonesia adalah bagian dari sistem hukum nasional yang mengakui dan memberlakukan hukum yang bersumber dari ajaran agama, khususnya agama Islam. Indonesia memberlakukan hukum Islam yang mengatur tentang masalah-masalah hukum seperti undang-undang perkawinan, warisan, wakaf, dan zakat. Peradilan agama adalah lembaga tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan diberlakukannya hukum agama ini yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat, mengatur akhlak, iman, agama, dan kepercayaan mereka. Sistem hukum Islam adalah keseluruhan aturan atau ketentuan-ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia itu sendiri. Sumber-sumber hukum dalam agama Islam itu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum tertinggi, mengandung hukum-hukum dasar seperti hukum ibadah, muamalah, pidana, dan waris. Sistem hukum yang kedua digunakan adalah sistem sunnah, yakni sunnah hadis Nabi. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan atau menegakkan hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma, artinya kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi. Sistem hukum di Indonesia itu digunakan untuk mengikat aturan-aturan yang penting dalam hukum agama. Dalam hukum Islam, sebagian atau seluruh aspek kehidupan diatur dengan hukum Islam. Misalnya di Arab Saudi, di Iran, termasuk di Indonesia. Dalam negara-negara Islam, dipraktikkanlah dalam ruang pribadi atau komunitas muslim. Di Indonesia, hukum Islam diterapkan dalam beberapa aspek melalui hukum positif, seperti kompilasi hukum Islam, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Tujuan hukum Islam yakni menjaga agama, menjaga jiwa kita, menjaga akal, dan menjaga keturunan, serta menjaga harta benda kita. Hukum warisan kolonial, Eropa kontinental, civil law, dan Anglo-Saxon. Eropa kontinental. Hukum ini diadopsi dari negara Belanda yang sudah lama menjajah bangsa Indonesia.
Hukum ini mempunyai karakteristik, yakni sistem kodifikasi, yaitu sumber hukum-hukum yang lalu digunakan sebagai sumber hukum secara umum. Yang kedua, sistem hukum ini tidak bergantung pada eksekutif, artinya sumber hukumnya adalah undang-undang sebagai hukum utamanya. Dan yang ketiga adalah sistem hukum ini menggunakan sistem inkusitorial, yakni putusan hakim itu sangat berpengaruh terhadap putusan-putusan yang akan diberlakukan, sehingga keprofesionalan seorang hakim dan kejujuran hakim sangat ditentukan dalam sistem hukum ini. Anglo-Saxon atau common law. Common law diadopsi dari negara Inggris yang diadopsi oleh negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law ini adalah sistem hukum jurisprudensi, yaitu bersumber pada putusan-putusan pengadilan. Prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari waktu ke waktu bukan pada undang-undang yang tertulis secara formal seperti pada civil law. Dalam sistem hukum common law ini, hakim memiliki peran penting dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan mereka, yang kemudian putusan itu akan digunakan sebagai presiden bagi kasus mereka di masa depan. Sekian isi sistem-sistem hukum di Indonesia, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.